Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Baik, Ibu akan ambil absen. Ketua kelas siapa saja yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Kemarin kita sudah belajar tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat perbedaan dari bioteknologi yang modern sama bioteknologi konvensional? Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai materi bioteknologi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nantinya kalian diharapkan dapat membuat inovasi produk bioteknologi konvensional dan diharapkan dapat menjelaskan kegunaan bioteknologi konvensional dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti tolong diamati baik-baik karena setelah penayangan video, Ibu akan meminta kalian untuk dapat merumuskan masalah yang ada dalam video tersebut. Nah, dari pengamatan video tadi, kira-kira siapa yang bisa merumuskan masalah? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian dapat setelah mengamati video, Ibu akan membagikan kalian LKPD, tetapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok besar, dikarenakan kelompok ini nantinya akan Ibu tugaskan untuk membuat project atau membuat sebuah produk dari bioteknologi konvensional. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya dan Ibu harap kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD ini dalam waktu 40 menit. Baik, waktunya telah selesai. Mungkin dari perwakilan masing-masing kelompok bisa memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, terima kasih untuk masing-masing perwakilan kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini. Nah, kita masuk ke poin pertama, yakni manfaat bioteknologi, di mana secara umum terdapat banyak manfaat dari bioteknologi, yakni yang pertama, manfaat bioteknologi dalam bidang kandang dan pertanian, yakni dapat mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Kemudian yang kedua, manfaat lainnya di dalam bidang medis, yakni sebagai teknologi transfer gen. Kemudian yang ketiga, manfaat dalam mengatasi problem lingkungan, yakni dengan mencegah atau mengurangi prinsip bioteknologi difungsikan dengan menemukan dan juga menghasilkan suatu energi yang ramah terhadap lingkungan, misalnya biogas, bioetanol, dan juga biodiesel. Kemudian dampak dari bioteknologi ini, untuk dampak positifnya, yakni yang pertama, meningkatnya sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman, misalnya transgenik kebal hama. Dan yang kedua, meningkatnya nilai tambah bahan makanan. Pengolahan bahan makanan tertentu seperti air susu menjadi yogurt, mentega, dan keju. Dan yang ketiga, dapat membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi, misalnya bioetanol dan biogas. Adapun dampak negatif dari bioteknologi ini,
Yang pertama, itu dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan dinamika populasi. Yang kedua, timbulnya reaksi alergi pada manusia yang mengkonsumsi tanaman atau hewan transgenik. Yang ketiga, munculnya penyakit-penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit akibat pemanfaatan tanaman atau hewan transgenik. Dan yang keempat, munculnya pencernaan biologis berupa penyebaran organisme transgenik yang tak terkendali. Nah, adapun nama bakteri yang dipakai pada pembuatan tahu, tempe, nata de coco, dan keju. Kalau pada pembuatan tempe, itu menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Kemudian pada pembuatan nata de coco menggunakan Acetobacter silynum. Dan pada pembuatan keju menggunakan mikroorganisme Penicillium roqueforti. Nah, tadi Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok besar. Ibu akan memberikan kalian proyek membuat salah satu produk dari bioteknologi konvensional, yakni membuat nata de coco. 2 kelompok ini sama-sama membuat nata de coco. Nah, karena kita tidak bisa melakukan praktikum atau pembuatan produknya di sekolah, Ibu harap kalian dapat membuatnya di rumah dan mendokumentasikannya melalui video, kemudian videonya di-upload di YouTube. Jadi kalian buat produk dari bioteknologi konvensional yaitu nata de coco, kemudian kalian dokumentasikan dengan video, dan videonya itu di-upload di YouTube. Oke, baik, sudah mengerti dengan tugas proyeknya. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan simpulkan di mana manfaat bioteknologi ini ada banyak sekali manfaatnya. Pertama, dalam bidang pandang ataupun pertanian, dalam bidang medis, dan juga dalam bidang untuk mengatasi problematika lingkungan. Dan ada beberapa bakteri yang mempunyai perannya masing-masing dalam pembuatan produk bioteknologi. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian tetap sehat selalu, dan untuk proyeknya pekan depan Ibu akan lihat video aktivitas kalian dalam membuat produk bioteknologi ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.